Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfandika Nuryuda dengan NIM 2333040062, jurusan Teknik Komputer Kontrol Politeknik Negeri Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman web. Berikut ini merupakan pemrograman web yang sudah saya buat yang berisikan anggota kelompok saya. Di paling atas tertera doctype HTML yang menunjukkan bahwa program ini menggunakan tipe HTML. Lalu di bawahnya ada HTML line yang berisikan IN atau Inggris. Jika di Indonesia maka menggunakan ID yang berarti Indonesia. Lalu di bawahnya ada head. Di dalam head ini ada beberapa yang akan diisikan, yaitu meta karakter. Di sini untuk mengatur decoding agar ke UTF-8. Lalu ada meta name viewport. Ini berguna agar halaman ini akan tetap pada ukuran yang sesuai walaupun dibuka di HP maupun di laptop. Lalu di bawahnya ada title. Di sini tertulis halaman utama. Ini akan ditunjukkan saat kita membuka atau menjalankan program. Lalu di bawahnya ada link rel style street. Ini akan kita isikan ke link CSS yang akan kita masukkan pada HTML yang kita tuliskan di bawahnya. Setelah head akan dilanjut di body. Body ini merupakan halaman utama yang akan kita tampilkan pada halaman web nantinya. Di body yang paling atas berisi header. Di header ini akan kita isikan header container. Header container ini adalah judul yang akan kita tuliskan di file CSS nantinya agar bisa terpanggil di file HTML ini. Lalu kita tuliskan di header adalah kelompok 2 yang akan kita tampilkan nanti. Lalu di sini tertulis strong. Strong ini berarti tulisan yang akan kita tampilkan nanti adalah menggunakan tulisan yang ditebalkan. Lalu di bawahnya ada nav atau navigasi, yang berarti halaman di bawahnya nanti adalah tombol-tombol navigasi yang bisa ditekan dan akan beralih pada halaman HTML yang lain. Misalnya di sini ada href kelompok HTML yang akan kita tuliskan dengan tulisan home. Lalu ada tentang kami yang kita tuliskan dengan tentang kami, galeri foto, dan juga kontak. Lalu di bawah header ada main. Di dalam main ini kita akan mengisikan biodata kelompok. Di dalam biodata kelompok sendiri ada beberapa yang akan kita isikan, yaitu yang pertama adalah foto. Foto akan kita atur di judul biodata item. Untuk ukurannya ataupun hal-hal yang lain akan kita atur di file CSS yang berjudul biodata item nantinya. Lalu ada biodata details sebagai judul file CSS. Yang di sini akan kita isikan nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga email. Di sini ada 4 anggota yang akan kita tuliskan dengan bahasa pemrograman yang sama. Lalu di bawahnya lagi akan ada footer. Footer ini akan ada di bagian paling bawah web HTML yang akan bertuliskan seperti yang kita tuliskan di file HTML ini, yaitu nscope 2024 kelompok kami. Lalu untuk file HTML tentang kami, di sini tidak jauh berbeda dengan file HTML yang tadi. Hanya saja di sini ada beberapa tambahan. Misalnya ada ULLI. Ini berfungsi untuk memberikan poin-poin yang tidak beraturan, yang berisi misalnya visi dan misi, meningkatkan kualitas belajar dan lain-lain.
Lalu di sini ada tertuliskan anggota kelompok untuk siapa saja anggotanya. Lalu untuk yang lainnya sama saja seperti di file HTML kelompok kami tadi. Lalu berikutnya ada galeri foto. Di galeri foto pun juga sama seperti file HTML yang kita buat tadi. Tetapi di sini yang menjadi pembeda adalah ada ing script dan juga link foto dari folder yang ada untuk kita tampilkan nantinya di file HTML atau di halaman web. Di sini juga ada width dan height yang berfungsi untuk memberikan ukuran pada foto. Berikutnya ada kontak. Di kontak ini pun juga tidak berbeda dari 3 file HTML yang sudah kita jelaskan. Tetapi di sini ada tambahan untuk memanggil link dari web yang kita inginkan. Misalnya di sini ada href dan dilanjutkan dengan link Instagram. Jadi kita bisa menyalin link profil Instagram kita dan memasukkannya di sini. Nanti apabila ditekan, maka web akan menuju ke halaman Instagram kita. Lalu untuk selanjutnya sama saja, ada nama, nomor telepon, email, dan Instagram. Selanjutnya kita langsung saja menjelaskan di bagian file CSS. File CSS ini berguna untuk mengatur apa-apa saja yang ada di file HTML tadi. Di file HTML tadi kita sudah memberikan judul-judul yang berfungsi untuk kita atur di file CSS ini. Misalnya di judul body, di sini ada tulisan font family Arial. Font family ini berfungsi untuk menentukan jenis tag apa yang akan kita gunakan nantinya. Di sini untuk body saya menggunakan jenis tag Arial, dan lalu di sini juga ada background dan ada warna background. Di sini saya menggunakan warna abu-abu yang cerah. Lalu ada margin, ini agar tidak ada spasi, jadi kita tuliskan margin 0. Lalu di bawahnya ada header. Di sini ada warna background juga. Di sini saya menghendaki warna background dari header yaitu adalah merah. Dan juga endingnya 20. Ini spasi di dalam header. Lalu ada H1, yaitu adalah tulisan yang ada di dalam header. Saya menghendaki tulisannya berwarna putih, maka saya menuliskan di sini adalah color berwarna putih. Lalu saya menghendaki tulisannya memiliki bayangan. Lalu saya menambahkan text shadow agar bayangannya lebih kuat, maka saya menambahkan text shadow yang berlapis-lapis. Lalu ada margin left untuk spasi judulnya agar tidak terlalu mepet. Lalu di sini ada header container. Header container di sini jika kita baca di file HTML, maka akan mengatur bagian tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menuju ke halaman HTML yang lain. Di header container di sini saya mengatur max width. Ini adalah untuk mengatur lebar maksimal dari suatu elemen. Lalu ada margin 0 yang berarti tidak ada spasi. Lalu display untuk lokasi elemen-elemen, misalnya home, tentang kami, dan lain-lain. Lalu this content space background, kita menggunakan lokasinya agar berada di tengah. Lalu select item ini kita gunakan center, ini agar ada di tengah dan tidak terlalu ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Lalu di sini ada kita mengatur nav UL. Ini kita atur supaya tidak ada margin dan tidak ada pending. Juga display lokasinya adalah menggunakan flag. Di sini ada nav lagi UL, tetapi kita mengatur yang bagian li. Di sini kita gunakan margin tag 20 pixel. Lalu ada nav UL li
dan kita khususkan yang bagian A-nya. Judul yang A ini kita buat colornya berwarna putih dan tidak ada teks formatting. Lalu ini ada nav ULI untuk mengatur underline. Lalu dalam main kita mengatur margin. Kita mengatur lebar maksimalnya adalah 1200 pixel. Lalu kita buat marginnya 20 pixel dan bandingnya 20 pixel. Lalu kita menghendaki untuk backgroundnya berwarna putih. Dan kita menghendaki agar boxnya memiliki bayangan, maka saya menambahkan box shadow-nya berwarna hitam. Lalu ini ada border radiusnya 8 pixel. Dan berikutnya di judul H2 kita memilih agar text align yaitu center atau berada pas di tengah. Lalu font family-nya saya menghendaki berjenis Cambria dan berukuran 90 pixel, jadi saya menambahkan size yaitu 90 pixel. Setelahnya di bagian judul biodata item, di sini saya menambahkan displaynya flat atau berada di pinggir dan highlight itemnya center atau di tengah tulisan. Lalu di sini ada margin button agar untuk mengatur tulisannya ini. Lalu background item IMG ini untuk mengatur foto yang akan kita tambahkan di biodata nantinya. Kita memilih biodata radius ini untuk mengatur agar fotonya nanti tidak terlalu sudutnya tidak 90 derajat. Kita mengaturnya agar 30% supaya agak melengkung. Lalu ada ukuran foto, ada width dan height. Width untuk lebar dan height untuk panjang. Width untuk lebar dan height untuk tingginya. Lalu ada margin right. Dan selanjutnya ada biodata details. Saya menghendaki untuk tulisannya untuk text lightnya black. Lalu di foto 1 ini ada di halaman HTML yang galeri foto. Jadi di sini saya akan mengatur untuk warna backgroundnya adalah putih dan untuk teksnya berada pas di tengah, maka saya buat center. Lalu untuk warna teksnya saya buat berwarna hitam, maka saya tambahkan color yaitu hitam. Lalu untuk fix captionnya saya memberikan tulisannya text align-nya agar red. Lalu yang terakhir ada di footer. Di footer sendiri saya menghendaki warna backgroundnya adalah hitam dan juga untuk warna tulisannya adalah putih. Maka saya tuliskan di sini background color hitam dan colornya putih. Dan saya menghendaki tulisannya berada di pas tengah, maka text align-nya center. Lalu bandingnya saya tuliskan 30 pixel dan posisinya relatif, dan karena di sini tidak ada button atau tombol, maka saya tuliskan button 0. Lalu untuk width-nya atau lebarnya saya buat 100% agar memenuhi dari halaman web. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Jadi di sini sudah sesuai, yaitu adalah halamannya berwarna abu-abu terang, lalu untuk headernya berwarna merah dan bertuliskan kelompok 2. Dan di sini ada tulisan dengan center, yaitu pas di tengah biodata kelompok. Ada foto yang tidak 90 derajat sudutnya, tetapi kita buat 30% tadinya agar sedikit melengkung. Lalu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu ini adalah anggota kelompoknya: Arfandika Nurida, Ninda Wahyu, Ferry Frandika, dan Radha Ajen. Dan ini adalah foto-fotonya yang kita tambahkan tadi. Dan di sini adalah yang di bawah dari halaman web sudah tertampilkan, yaitu adalah berwarna backgroundnya hitam dan tulisannya putih berada pas di tengah.
Lalu di sini tombolnya juga bisa kita tekan agar ke halaman HTML yang lain. Misalnya di sini tentang kami. Di sini judul tentang kami juga berada pas di tengah, dan visi misi juga tertuliskan. Untuk header, semakin besar headernya maka tulisannya akan semakin kecil. Maka header 1 paling besar, lalu header 2 lebih kecil, lalu header 3 akan lebih kecil lagi. Di sini kita juga menambahkan UL li. Jadi di sini poin-poinnya akan tertulis seperti berikut. Setelah itu kita pindah ke galeri foto. Di sini bisa mengambilkan foto dengan benar dan juga ukuran yang sudah kita atur tadinya. Lalu kita masuk ke kontak. Di kontak ini juga sudah tertulis judul kontak dan nama, nomor telepon, email, dan juga Instagram. Di Instagram ini berisi link dari profil Instagram kita yang dapat ditekan dan menuju ke halaman profil Instagram kita. Jadi ini linknya sudah masuk langsung ke link Instagram. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.